Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 ini, kata Abu Janda, penistaan agama hanya berlaku bagi yang menista umat muslim, sebaliknya tidak. Saat sekarang ini sedang ramai di YouTube penghinaan agama Islam dan penghinaan agama Kristen. Jadi ada yang katanya menghina agama Islam dan juga paling banyak menghina agama Kristen. Menurut Abu Janda, penistaan agama hanya berlaku bagi yang menista umat muslim, sebaliknya tidak. Yang dimaksud bagi siapa yang menista umat muslim akan ditindak, sedangkan yang menista agama Kristen tidak diapa-apakan. Salah satu contoh, Muhammad Kaceh dituding menghina umat muslim, langsung ditangkap polisi. Sedangkan Ustadz Abdul Somad yang sering menghina agama Kristen menyatakan salib itu jin kafir, tidak ditangkap. Demikian juga Ustadz Munsir Situmorang menuding hari Natal merupakan hari raya setan, tetap tidak ditahan. Ustadz Yahya Waloni baru beberapa hari ditangkap polisi, terus langsung sakit jantung. Setelah sakit jantungnya baik, langsung pulang ke rumahnya. Sepertinya polisi memberikan perlakuan khusus kepada Ustadz Yahya Waloni. Seharusnya kalau sudah baik jantungnya, kembali ke tahanan polisi lagi. Kalau tetap keadaan ini begini terus, tindakan diskriminatif dari polisi berlangsung terus, yang menciptakan ketidakharmonisan sesama pemilu agama yang berbeda, yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, sikap diskriminatif bertindak dalam kasus penistaan agama bertentangan dengan asas equality before the law, atau membuat nama baik citra polisi bertambah jelek di hadapan masyarakat. Saya pikir kalau kita ingin rukun sesama pemilu agama ini di tengah masyarakat, kita tidak boleh saling mencaci maki. Dan juga kalau bisa pasal 156AI tersebut, penistaan agama itu supaya dicabut oleh DPR itu bersama pemerintah, karena pelaksanaan daripada pasal 156A penistaan agama tersebut tidak objektif, hanya berlaku kepada umat Kristen, sedangkan menista umat Islam langsung diterapkan pasal 165A KUHP tersebut yang ancamannya 5 tahun. Sedangkan penistaan terhadap agama Kristen langsung diterapkan pasal 165 KUHP tersebut. Tetapi kalau yang dinista umat muslim langsung diterapkan pasal 165 KUHP. Tetapi kalau yang dinista itu agama Kristen tidak diapa-apain, tidak diterapkan. Sehingga seharusnya DPR ini supaya menghapus pasal 165 KUHP tersebut dari undang-undang, sehingga tidak bisa orang lain dituntut lagi dalam pencemaran nama baik penghinaan tersebut. Jadi yang saya lihat, supaya negara kita ini adil dan berjalan baik, dan Pancasila itu nanti dapat berjalan baik di tengah-tengah masyarakat sebagai dasar negara Indonesia. Karena sekarang ini dalam penistaan agama ini sangat tidak adil pelaksanaannya. Seperti kata umat muslim menyatakan, yaitu bahwa kalau undang-undang penistaan agama itu hanya berlaku kepada yang menista umat muslim, sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Jadi kalau yang
yang penistaan agama Kristen tersebut tidak diterapkan pasal 165 KUHP tersebut. Kalau hanya menista umat muslim baru diterapkan pasal 165 KUHP tersebut. Sifatnya tidak objektif. Penegak hukum dalam hal ini polisi tidak objektif dalam menegakkan pasal 165 KUHP tersebut. Oleh karena itu, dihimbau kepada anggota DPR bersama Presiden supaya mencabut undang pasal 165 KUHP tersebut. Jangan ada lagi berlaku itu demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini perlu kita pertahankan karena di dalam negara Indonesia ini banyak agama yang diakui oleh negara, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Semua ini sama di depan hukum, sama-sama mempunyai diakui oleh hukum dan sama derajatnya dengan agama yang lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak. Kalau yang dihina itu umat muslim langsung berlaku pasal 165 KUHP. Tetapi kalau yang dihina itu umat Kristen dan umat yang lainnya tidak berlaku pasal 165 KUHP tersebut, langsung ditindak sesuai dengan pasal 165 KUHP tersebut. Akhirnya saya lihat, maka saya mengusulkan juga kepada DPR agar pasal 165 KUHP tersebut dicabut dari selaku pasal 165 KUHP yang diatur dalam KUHP tersebut, agar tercipta situasi dan kondisi sesama pemeluk agama yang berbeda berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.